Oke, baik. Kita akan mulai, saya share ya. Untuk evaluasi tes tengah semester. Terlihat di layar? Ya, Terlihat, Pak. Pak. Oke. Jadi, ya, untuk bentuk evaluasi tes atau evaluasi tengah semester kita, itu bentuknya adalah Anda melakukan presentasi. Tapi mengingat kita pandemi, maka tidak bisa Anda presentasi di kelas. Oleh karena itu, nanti Anda merekam ya presentasi Anda, lalu Anda kirimkan. Ya, yang Anda lakukan terkait presentasi tersebut adalah pertama Anda harus mempresentasikan terkait evolusi vintage ya atau finansial teknologi ini atau keuangan berbasis teknologi menggunakan video ya. Jadi nanti Anda buat satu materi, satu kontennya dulu, lalu Anda presentasi. Bukan membuat seperti tugas pertama ya, tapi lebih ke mempresentasikan. Jadi ada misalnya Anda punya materi, ada satu bahan terkait evolusi vintage, lalu Anda presentasi ya, menceritakan atau bisa juga Anda menerangkan, Anda mendeskripsikan terkait bagaimana vintage itu berevolusi ya. Kemudian untuk capaiannya ya jelas ya, di sini ada dua hal yang kita tekankan di mata kuliah ini terkait memahami konsep dasar keuangan berbasis teknologi dan juga memahami evolusi finansial teknologi atau vintage. Nah, tugas ini atau ujian ini bertujuan nanti untuk mahasiswa mengenal konsep dasar keuangan berbasis teknologi dan juga perkembangan vintage. Jadi nanti di materi itu kalau bisa Anda juga menerangkan konsep dasarnya, ya, bukan hanya soal bagaimana vintage berevolusi gitu. Misalnya kemarin beberapa video tuh ada yang bagus maka bisa dapat sampai nilai 100, tapi ada yang saya rasa secara isinya masih kurang sehingga di presentasi ini saya pikir materi atau isi materi yang Anda mau sajikan itu betul-betul based on fact ya, based on data, based on information. Jadi apa yang Anda muat itu tidak hanya materi yang saya kasih, tapi juga Anda bisa mencari dari berbagai sumber ya. Ada dari buku ya, saya sudah kasih ke Anda buku-buku teks, semuanya itu banyak sekali. Anda bisa cari di artikel ya, apalagi rata-rata dari Anda ini berada di mahasiswa yang levelnya level atas ya, mahasiswa tingkat akhir, sehingga penguasaan dan pengayaan konsepnya itu benar-benar dapat seperti itu. Lalu metode pengerjaan tugasnya nanti ini, pertama Anda siapkan bahannya dulu ya. Jadi kalau mau buat satu konten, satu materi itu perlu Anda siapkan dulu. Saya rasa yang kemarin itu Anda kayak plek-plek, ada yang buat video tuh ambil betul-betul materi kuliah saya. Padahal saya bilang boleh Anda kembangkan ya. Boleh Anda kembangkan dan sekali lagi dasarnya berdasarkan metode, jadi cara-cara ilmiah ya. Jadi bukan hanya Anda presentasi saja atau Anda sajikan informasi, tapi ada data, ada satu konten yang betul-betul kita jadi paham. Misalnya ada yang kemarin itu video saya lihat itu yang menerangkan dengan cara yang mudah sehingga saya paham secara mudah apa itu vintage dan bagaimana evolusinya. Nah, saya pikir itu juga bisa menjadi satu poin dulu ya. Anda jadi awal-awal 1-2 hari ini atau hari ini dan besok itu Anda siapkan dulu kontennya ya. Lalu durasi presentasinya juga itu maksimal hanya 5 menit ya, tidak boleh lebih dari itu. Kurang boleh. Karena di situ poin 8 saya rentangkan durasinya 2 sampai 4, harusnya sampai 5 ya. Di 2 sampai 5 menit. Jadi tidak boleh juga kurang dari 2 menit. Karena saya pikir satu konten itu isinya juga jangan hanya
penjelasan singkat ya, tapi minimal menerangkan. Tapi sekali lagi kontennya disiapkan dulu, lalu Anda presentasi ya. Juga latihan ya. Kadang saya lihat cara bicara kalian itu saya lihat di video-video tersebut kadang tidak menarik gitu, monoton, datar. Saya pikir itu juga perlu latihan ya. Kalian saya pikir bukan baru kali pertama ya buat atau melakukan presentasi. Ini pun supaya terbiasa sehingga nanti kalau kalian juga ada di level lebih tinggi, misalnya Anda harus misalnya sekarang kita bukan hanya ujian skripsi ya, jadi Anda presentasi bukan hanya untuk di ujian skripsi, tapi misalnya kalian suatu saat maju ke seminar internasional atau seminar nasional untuk bicara soal penelitian Anda, itu Anda berani tampil seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu dapat menggunakan PowerPoint atau media lainnya sehingga menciptakan suasana presentasi yang kondusif dan juga berisi. Jadi konten yang Anda sajikan itu juga harus menarik ya. Tidak harus PowerPoint, bisa juga lewat media lainnya. Ya, yang penting tadi buat satu konten yang betul-betul enak dipresentasikan, enak dibicarakan, ya, enak dideskripsikan seperti itu. Video presentasi tidak boleh dipotong atau diedit dan tidak boleh ada lagu-lagu. Jadi pure murni suara Anda. Jadi no lagu, no edit-edit dipotong. Kan kadang kalau presentasi ada ketawa-ketawa jadi full, misalnya Anda gunakan durasi katakanlah 4 menit, berarti video selama 4 menit itu tidak boleh terpotong atau Anda edit ya. Jadi harus satu kesatuan utuh sehingga betul-betul konten yang Anda siapkan ini tidak main-main ya. Kemudian pengerjaannya juga secara individu, kemudian dibuat dengan cara tadi kreatif, mudah dipahami, jangan monoton, jangan baca teks baca teks total, itu saya pikir jangan seperti itu ya, karena level kita itu sekarang levelnya makin tinggi ya, tuntutan kita itu juga makin tinggi ya, baik Anda sebagai mahasiswa maupun saya juga sebagai dosen. Terus identitas Anda juga ditampilkan pada akhir video, tidak perlu di awal ya. Jadi di akhir video Anda boleh sajikan identitas, cukup dengan nama, NIM dan asal program studi Anda saja. Kemudian video tadi maksimal 5 menit ya, minimalnya 2 menit. Kemudian ini kenapa ada tema ya? Ini poin 9, sorry. Delete saja. Nah, presentasi ya. Oke. Nanti semua video akan diunggah di Google Classroom. Kemudian Anda jangan hapus video Anda sebelum sampai saya kasih nilai ya, karena ada beberapa kejadian kemarin belum saya nilai kontennya sudah terhapus gitu, atau Anda sudah selesai saya periksa Anda hapus. Sebaiknya jangan, biarkan saja isi kontennya di situ ya sampai dengan kelas kita berakhir. Lalu buat dan kirimkan juga thumbnail ya video, sehingga kalau dia bagus, menarik, kita muat di YouTube-nya Prodi ya. Kemudian video yang Anda sudah buat itu jangan ditaruh di media manapun. Ini sangat penting ya, karena beberapa mahasiswa mahasiswa sebelumnya itu Anda punya angkatan ini 2018 terkategori juga cukup ekstrim dalam melanggar aturan ini ya. Sudah dibilang semua video itu ya sudah jadi hak miliknya program studi, bukan hak milik Anda, bukan hak milik saya juga, karena ya kita sebagai warga di program studi manajemen di Unkristina Sumba ya harus patuhi itu gitu, karena saya pikir ini jadi satu pelajaran, karena kejadian-kejadian sebelumnya banyak yang masalah soal ini ya. Belum dinilai sudah dimuat, belum ditaruh di classroom sudah dimuat. Nah, Anda sebenarnya mau kerja tugas atau mau pamer, itu tolong menjadi satu catatan penting ya untuk poin yang ke-11 ini.
Kemudian video dibuat bentuk landscape ya, jangan portrait dengan rasio 16:9. Kemudian objek garapan jelas video, luarannya ada 2. Pertama videonya dan juga thumbnail. Thumbnail ini menjadi satu catatan ya, karena beberapa juga thumbnail ada tapi ya tidak bentuk thumbnail, ukurannya saya sudah tidak sesuai, thumbnailnya juga tidak menarik gitu ya. Anda kalau mau masuk, misalnya kita taruh di YouTube ya harus menarik gitu supaya thumbnailnya menjadi satu cover yang menarik, tampilan yang menarik, orang mau klik videonya. Kalau jelek ya siapa yang mau buka gitu misalnya. Jadi selain kontennya yang memang menarik, dikasih cover juga menarik. Gitu. Ya sama dengan kalau kita buat riset ya. Gitu. Suatu riset itu akan menjadi menarik ketika dia punya topik atau judul awal itu menarik. Sampul luarnya itu menarik. Gitu. Kalau tidak menarik, itu juga menjadi hal yang apa ya, kita juga tidak mau baca gitu ya. Ya sama juga dengan satu konten gitu. Ketika kontennya bagus tapi cover depannya atau tampilan depannya, judulnya itu tidak menarik, orang mungkin tidak akan mau membukanya gitu. Ya. Kemudian terkait rubriknya ya, indikator kriteria dan juga bobot penilaiannya ya ada 4 hal di sini ya. Pertama mulai dari isi video ya, menarik dan juga sesuai tema ya. Jangan misalnya saya suruh bicara soal vintage dan juga evolusinya, Anda bicara soal Bitcoin atau uang kripto, itu hal yang memang bisa jadi tapi di luar konteks sekali ya. Memang berhubungan tapi Anda tidak sesuai tema. Jadi tolong lihat kembali tema kita tadi di atas. Kemudian plagiasi video ini juga saya pikir menjadi catatan saya untuk menjadi salah satu indikator penilaian, karena saya lihat yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang melanggar soal plagiasi ya. Jadi kita juga kalau ciptakan konten itu tolong yang original ya. Ide kita juga harus original, isi konten kita juga harus original ya. Jangan plagiat-plagiat. Original. Asli. Kemudian ukuran video tadi itu jadi bagian penilaian, karena ada beberapa yang kirim video tapi tidak sesuai ukuran atau standar yang sudah ditetapkan. Kemudian thumbnailnya juga harus ada ya. Ya, ini sebenarnya harusnya Anda siapkan dari jauh-jauh hari ya. Pengumpulannya sehari ini, tapi ya wes lah, Anda tidak ya, kita baru mulai hari ini ya, kumpulnya selama 1 minggu ke depan sampai di tanggal 8 Oktober. Tinggal mundur aja ini. Daftar rujukannya Anda bisa lihat di bukunya Arjun Watkar ya, yang sudah saya taruh di Classroom, atau buku-buku vintage, atau juga artikel-artikel soal vintage. Seperti itu. Oke. Saya pikir itu dulu yang saya sampaikan. Ada yang Anda ingin tanyakan, saya persilahkan. Ogi jam malu-malu bertanya, Ogi ada chat siapa? Dia bilang harus tunjuk kita muka, kok dia bilang. Aku jual sama teman namanya presentasi ya Yanwar, ya harus nampak muka lah. Masa ada orang presentasi nampak kepala saja, kan tidak wajar. Saya menyampaikan pertanyaannya kawan yang malu-malu tanya di sini, Pak, makanya saya. Oke. Baik, itu sudah saya jawab. Kan sekarang bisa juga pakai itu pakai Zoom itu loh di laptop, lalu Anda rekam. Tapi harus siapkan dulu kontennya dulu. Kayak rekam layar begitu, Pak? Enggak, di YouTube di Zoom bisa, bukan kayak rekam layar ya, kayak kita kuliah. Dia bisa simpan. Buka aja itu di
di apa sudah ini namanya saya lupa. YouTube itu loh, buka aja ya. Itu pasti apa namanya? Banyak sekali ya. Saya pikir cara-cara bagaimana kita membuat sebuah video presentasi yang menarik seperti itu. Oke, ada lagi? Pak. Ya, Halo, Pak. silakan. Ini Sulaiman ada tanya, Pak. Nanti video pakai berdiri apa duduk, dia bilang, Pak. Ya aduh, jangan kalau bicara teknis begitu ya, masa Anda apa namanya perlu penerangan lagi ya, tergantung Anda mau cara duduk, cara berdiri, intinya mempresentasikan apa namanya materi atau konten yang tadi dengan baik, itu sih saya pikir. Mau sambil rebahan juga tidak apa-apa. Tidak ada lagi? Oke. Tidak ada lagi, Pak. Baik. Itu